Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan kuliah regresi terapan ya. Di pertemuan ke-9 dengan pokok bahasan baru yaitu diagnostik model regresi. Ya. Diagnostik model regresi ini tujuannya adalah untuk mengecek apakah model yang kita gunakan ini sudah memadai atau belum ya, terhadap data yang kita terapkan. Ya. Nah, hal yang penting dalam mendiagnosis model regresi itu adalah plot regresi parsial. Sebelum membahas plot regresi parsial, ya, kita akan bahas dulu plot galat. Ya. Plot galat terhadap variabel prediktor di dalam model regresi itu digunakan untuk memeriksa apakah ada pengaruh kelengkungan. Kalau saya memasukkan variabel prediktor baru di dalam model yang di dalamnya sudah ada variabel prediktor lain. Ya, sebagai gambaran itu ya, itu yang disebut dikenal dengan plot regresi parsial. Nah, kalau plot galat itu kita hanya melihat apakah galatnya ini, variannya ini bergantung pada X. Kalau iya, berarti variannya ini berubah mengikuti perubahan nilai X. Nah, plot galat ini kita tidak bisa melihat bentuk modelnya seperti apa. Apakah betul linear X1 atau X2-nya yang linear atau X3-nya yang linear. Kita tidak melihat seperti itu. Nah ini yang plot galat ya. Digunakan untuk memeriksa apakah ada pengaruh kelengkungan ya, diperlukan dalam model regresi. Ya. Nah, plot galat ini tidak bisa menggambarkan pengaruhnya X1 terhadap Y itu bersifat kuadratik atau kubik ya, atau mungkin apa namanya resiprok. Resiprok itu kebalikan. Nggak bisa melihat seperti itu. Nah ya, ini yang dikenal dengan plot galat. Ya. Nah, kekurangan dari plot galat ini, meskipun dapat menunjukkan kapan hubungan linier dari variabel prediktor itu tidak cocok, ya. Jadi kalau melalui plot galat itu dia mengatakan bahwa hubungannya itu sebenarnya tidak linier. Tapi dia belum bisa mengatakan kalau tidak linier bentuknya seperti apa. Apakah kuadratik, apakah kubik, ya, apakah eksponensial. Nah, itu yang digambarkan oleh plot galat. Dia hanya mengatakan hubungan linearnya tidak memadai, tetapi dia tidak bisa menjelaskan hubungannya sebenarnya seperti apa. Itu nggak bisa dijelaskan oleh plot galat. Beda dengan plot regresi parsial. Kalau plot regresi parsial itu, kita akan memasukkan variabel prediktor, katakan X1, di dalam model yang sudah ada X2. Misalkan seperti itu. Maka kita bisa melihat pengaruhnya X1 terhadap Y ini bersifat linear atau kuadratik. Nah, kuadratik itu kan lengkung. Ya. Atau kok bersifat kubik. Nah, kubik itu berarti bisa maksimum, bisa minimum. Gitu ya. Nah, apakah seperti itu? Nah, ini bisa dijelaskan dengan plot regresi parsial. Ya. Nah, itu gambarannya seperti itu. Nah, intinya apa? Plot regresi parsial itu. Misalkan saya ambil gambaran gini. Saya punya model regresi yang melibatkan variabel prediktor X1, X2 saja ya. Misalkan X1 dan X2. Jadi modelnya kalau saya tulis Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus epsilon. Nah, kalau saya ingin melihat bagaimana sih pengaruhnya X1 terhadap Y, yang mana di dalamnya ini sudah ada X2, maka langkah yang saya lakukan untuk plot regresi parsial, ya, nah, namanya aja regresi parsial, berarti meregresikan sebagian kan. Berarti langkah awal, kalau saya masukkan variabel ekstranya adalah X1 tadi, maka saya harus meregresikan pertama Y terhadap X2. Kemudian saya simpan galatnya. Nah, galatnya itu saya lambangkan dengan E kurung buka Y syarat X2. Ya, gitu ya. Kemudian langkah kedua saya meregresikan X1 terhadap X2.
galatnya saya simpan, lambangnya adalah E, X1 syarat X2. Nah, kemudian antar dua galat ini saya bentuk plot. Plot antara galat hasil regresi Y terhadap X2 ya, dengan galat hasil regresi X1 terhadap X2. Ya, seperti itu. Kalau plotnya nanti ternyata membentuk pita datar seperti ini, maka ini menandakan bahwa memasukkan X1 di dalam model regresi yang di dalamnya sudah ada X2 itu tidak ada manfaatnya. Artinya nggak ada efeknya. Nah, itu gambarnya seperti itu. Tapi kalau gambarnya membentuk pita linear naik seperti ini, boleh naik, boleh turun ya. Berarti memasukkan X1 di dalam model yang di dalamnya sudah ada X2 ini bermanfaat. Artinya apa? Kita bisa memasukkan variabel X1 gitu, ke dalam model yang di dalamnya sudah ada X2 tadi, di mana X1-nya ini adalah linear. Ya. Tapi kalau gambarnya ada tren kelengkungan begini, nah, tren kelengkungan ini lebih cocok ada unsur kuadratik. Berarti kalau terjadi gambar seperti ini, berarti di dalam model itu lebih cocok kalau saya memasukkan suku X1 dan X1 kuadrat. Dan X2 tentunya, ya kan? Karena awalnya kita punya model regresi Y terhadap X2, saya simpan galatnya ini, kemudian saya regresikan X1 terhadap X2, saya simpan galatnya ini. Setelah saya plot membentuk pelengkungan begini. Ini menandakan bahwa X1 itu berpengaruh kuadratik terhadap Y. Ya, terhadap Y. Berarti modelnya nanti sebaiknya melibatkan X1, X1 kuadrat, dan X2. Begitu ya. Itu gambarannya seperti itu. Nah, ini saya sudah menjelaskan proses ini sebenarnya. Nah, ini proses ini saya terangkan di gambar ini tadi. Ya. Jadi kan variabel ekstranya X1. Saya ingin melihat pengaruhnya X1 terhadap Y. Berarti langkah pertama saya meregresikan Y terhadap X2. Saya simpan galatnya namanya E, Y syarat X2. Nah, namanya error berarti selisih antara pengamatan dengan penduganya kan. Penduganya itu diperoleh dari sini. Berarti nanti E, Y syarat X2 bisa diganti YI dikurangi beta 0 topi plus beta 1 topi XI2 gitu ya. Langkah kedua saya meregresikan X1 terhadap X2. Saya simpan galatnya namanya E, X1 syarat X2. Jadi apa ini selisih X1 dengan X1 topi. Ya. Di mana X1 topi adalah ini. Ya, ini estimatornya jelas beda dengan ini ya. Makanya membedakan saya kasih star. Beta 0 star dan beta 1 topi star. Ya. Ya. Ini ya. Nah, setelah itu apa? Saya bisa membuat plot regresi parsial ya, antara galat Y syarat X2 dengan galat X1 syarat X2. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyelidiki pengaruhnya X2 terhadap Y kalau di dalamnya sudah ada X1? Berarti langkah kita analog ya. Berarti pertama regresikan Y terhadap X1, simpan galatnya E, Y syarat X1. Ya, gitu. Jadi nanti ini fungsinya X1. Langkah kedua regresikan X2 terhadap X1. Begitu. Kita dapatkan E, X2 syarat X1. Ya kan? Kemudian plot ekspektasi Y syarat X1 dengan plot galat Y ya kan? Syarat X1 dengan galat X2 syarat X1. Ya, tinggal lihat plotnya aja seperti apa. Ya, seperti itulah caranya ya. Ini saya lanjutkan ke sini tadi. Setelah kita dapat dua regresi ini, masing-masing galatnya disimpan, dan plotnya ini misalkan gambarnya seperti ini. Nah, plotnya ini kan melalui titik 0,0 ini. Ya kan? Kalau garisnya seperti ini kan melalui 0,0. Berarti kita meregresikan ini, galat ini, terhadap galat itu tanpa intercept. Ya, tanpa intercept. Berarti nanti kita akan dapatkan hasil EY syarat X2 sama dengan sekian kali E X1 syarat X2. Nah, kemudian E-nya tadi diganti dengan Y min Y dugaan.
yang ini diganti dengan X1 min X1 dugaan, maka kita dapat model regresi yang diinginkan. Ya, itulah kegunaan plot regresi parsial. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Ya, sudah saya jelaskan. Jadi yang pertama, gambar 41 itu menjelaskan beberapa pola plot regresi parsial jika X2 sudah ada di dalam model, sedangkan X1 ini variabel ekstra yang akan kita pertimbangkan. Perlu dimasukkan dalam model atau tidak. Nah, ini ya kegunaannya plot regresi parsial tadi. Gambar 41A, nah ini 41A, ini menunjukkan bahwa penambahan variabel X1 ke dalam model regresi Y yang di dalamnya sudah ada X2 ini tidak ada manfaatnya karena nggak ada pengaruhnya terhadap Y, gitu ya. Nah, ini saya terangkan tadi. Nah, yang 41B, lah ini baru bermanfaat ini. Ada pengaruh ini. Karena trennya linier, maka masukkan pengaruh X1 terhadap Y itu linier. Beda dengan 41C, ada pola lengkung kan. Nah, berarti pengaruh X1 terhadap Y itu bersifat lengkung. Nah, berarti masukkan nanti suku X1 dan X1 kuadrat serta X2 gitu ya. Ini maksudnya yang 41C. Ya. Nah, ini sebagai contoh untuk penjelasan ini tadi, saya bisa ambil contoh ini. Ini adalah sampel sebanyak 18 manajer yang usianya antara 30 sampai 39 tahun. Ya. Tabel 41 mencantumkan pendapatan tahunan rata-rata selama 2 tahun terakhir. Ya, selama 2 tahun terakhir. Ya, dalam ribuan dolar X1, kemudian skor keengganan berisiko X2, sedangkan Y ini omset yang dihasilkan berupa asuransi jiwa. Ya, jadi banyaknya asuransi jiwa yang dihasilkan oleh manajer tersebut. Ya. Nah, ini datanya seperti ini saya potong aja ya. Ya. Ternyata kalau saya regresikan langsung Y terhadap X1 dan X2, kita dapatkan hasil begini. Nah, kemudian galatnya saya plot terhadap X1. Namanya plot galat. Bukan plot regresi parsial ini ya. Nah, plot galat terhadap X1 ternyata polanya seperti ini. Seperti lengkung ini ya. Bukan plot regresi parsial, ini beda ya. Saya hanya menganalisis plotnya. Nah, ini kalau kita masuk bahasan penyimpangan asumsi galat, ini adalah salah satunya. Ya, membentuk pola kan. Nah, kalau membentuk pola, ini berarti ada kecenderungan membentuk pola bisa heteroskedastisitas. Bisa jadi ada heteroskedastisitas. Karena nggak menyebar di sekitar nol, tapi membentuk pola. Ya. Bisa jadi terkena kasus autokorelasi juga. Perubahan galatnya ini mengikuti perubahan X1. Nah, itu ya. Kalau kita analisis dari regresi ini tadi. Nah, sekarang kita coba analisis dengan plot regresi parsial. Saya pilih variabel ekstranya X1 dalam hal ini. Ya. Berarti apa? Saya meregresikan Y terhadap X2 dulu hasilnya ini. Kemudian saya regresikan X1 terhadap X2 hasilnya ini. Tinggal regresi pakai metode kuadrat terkecil. Ya. Ternyata kalau galat yang dihasilkan ini, saya namakan dengan ini kan. Galat yang dihasilkan oleh model ini, saya namakan dengan ini. E X1 syarat X2. Ternyata kalau saya plot membentuk pita linier. Nah, berarti gambarnya mirip ini. Nah, ya kan? Dan Anda lihat pita linier ini melalui 0,0. Ini lihat, 0, saya tarik ya. 0, 0. Kan berarti modelnya tanpa intercept. Nah, beta nolnya 0. Berarti saya meregresikan ini terhadap itu tanpa intercept. Ternyata setelah saya regresikan, ketemu hasilnya 6,288 beta 1 topinya. Sehingga modelnya kalau ditulis begini kan. Nah, ini hasil model regresi E Y syarat X2 terhadap E X1 syarat X2. Dengan beta 1 topinya ini. Interceptnya nggak ada ini, ya, melalui 0,0. Nah, sekarang saya kembalikan. Tadi saya dapatkan
Y dugaan, yaitu hasil regresi Y terhadap X2. Y dugaannya tadi kan 50,7 plus 15,54 X2. Sedangkan ini galat yang dihasilkan oleh regresi X1 terhadap X2. Berarti apa galat? Selisih antara X1 pengamatan dengan X1 penduga. X1 penduga tadi sudah kita peroleh di sini. Ya, ini X1 penduga. Masukkan ke sini. Nah, ya. Nah, ini tinggal diselesaikan aja. Ya, ini pindah ke kanan, ini pindah ke kanan, nah, ya kan? Jumlahkan dengan X2 yang ada di sini. Ini 6, ini dikalikan, ya, jadi ini ya, X1 min sekian, min lagi sekian. Kemudian kalikan dengan 6,288, kalikan dengan X2 yang ada di sini, jumlahkan dengan ini kan minus kan, minus pindah ke kanan jadi plus 15,54. Cuma ini saya langsung aja ngitungnya, saya lompat 1 atau 2 baris gitu, langsung dapat hasil ini. Kalau kita telusuri ternyata hasil model ini persis sama dengan model langsung tadi. Nah, berarti cara plot regresi parsial itu menjelaskan secara rinci bahwa pengaruh X1 terhadap Y itu adalah linier. Sehingga kita memilih modelnya seperti ini. Nah, memilih modelnya seperti ini. Ya, dari plotnya itu. Ya, coba direnungkan seperti itu ya. Itu fungsi dari plot regresi parsial. Ya. Kalau plot galat tidak bisa menjelaskan begini, dia hanya bisa melihat plot galat terhadap variabel X1 misalnya. Oh, itu ternyata membentuk pola. Ya, berarti apa? Ada gejala heterosketastisitas. Itu bisa ditandai dengan plot galat kuadrat terhadap X1 ya, gitu ya. Galat dikuadratkan, diplot terhadap X1 membentuk pola, berarti ada gejala heterosketastisitas. Tidak melihat pola hubungan X1 terhadap Y itu linier, apa kuadratik, apakah kubik, tidak melihat seperti itu. Nah, kalau regresi parsial, plot regresi parsial bisa melihat itu ya. Contohnya ini tadi. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, saya misalkan punya data seperti ini. Ini datanya ini saya siapkan ada 3 ya. 3, 1, 2, 3. Nah, ini nggak kelihatan aja. Nah, ini ada data lagi ya. Oke, saya besarkan aja gini. Saya pilih yang data ini aja. Data ini yang saya pilih. Berarti saya buat worksheet baru aja supaya kelihatan ya. Worksheet, file new aja ya. Ya, worksheet baru. Nah, pakai ini ya. Kemudian data ini saya simpan X1, X2Y, oke ya. Save and oke. Saya bentuk di worksheet baru tadi. Nah, ini adalah X1, X2, Y. Nah, datanya seperti ini. Nah, saya coba melihat pengaruhnya X1 misalnya terhadap Y itu bagaimana. Berarti langkah yang saya lakukan pertama meregresikan Y terhadap X2 dulu. Ya, kita pakai ini, start regresi Y terhadap X2. Nah, ya. Optionnya pakai fit, berarti pakai intercept. Benar. Ya, resultnya saya pakai yang ini aja, pakai yang ada tabel ANAVA-nya. Nah, jangan lupa kita simpan residualnya. Nah, ini yang penting. Oke, kita oke lagi. Nah, ini adalah residual yang kita lambangkan dengan E tadi. E-nya pakai E kecil tadi ya. E, Y, syarat, X2. Gitu ya. Syaratnya adalah X2. Ya. Berikutnya
saya meregresikan lagi. Apa ini? X1 terhadap X2. Perintah sama, nanti simpan galatnya juga. Nah, ini adalah E. Ya kan? Apa ini? X1 syarat X2. Nah, sekarang kita coba lihat plotnya antara ini dengan itu ya. Graf scatter plot. Nah, ini yang with regression dengan regresinya. Oke, saya pilih ini tidak apa-apa ya. Kita oke. Masukkan Y-nya itu adalah ini. X-nya itu yang ini. Disebut X. Kita oke. Nah, seperti ini. Jadi sekilas kalau saya garis regresinya saya buat linear, kelihatannya kurang pas karena ada data di sini. Ya. Ini kalau kita dengan kasat mata ini kelihatannya ada pola lengkung begini. Ya kan? Nah, ada pola lengkung. Ya. Jadi kalau kita pakai linear saya kira kurang pas. Nah, ini menandakan bahwa pengaruhnya X1 terhadap Y itu ada pola lengkungan. Nah, gitu ya. Kalau begitu kita coba dengan adanya pola lengkungan tadi. Nah, caranya di mana? Kalau linear sih tidak masalah seperti tadi. Nah, kita coba masukkan pola lengkungnya ya dengan berdasarkan gambar ini. Ya, oke ini saya tutup aja. No, simpan. Nah, saya regresikan sekarang. Nah, Y terhadap X1 dan X1 kuadrat. Berarti saya harus, maaf, ini harus saya tambahkan lagi X1 kuadrat. Saya taruh sini aja. X1 kuadrat. Nah, gitu ya. Berarti saya harus menghitung dulu let C6. Nah, C6 itu apa? C1 dikuadratkan, ya toh? C1 dikuadratkan. Ya, begini. Nah, kalau sudah baru saya coba regresikan. Ya, Y terhadap X1, ingat karena tadi ada pola lengkung kan, berarti saya masukkan ini juga, baru X2. Ya, ini galatnya nggak usah disimpan, kita tetap menggunakan intercept ya. Oke lagi ya. Nah, lihat, uji secara serentak sangat signifikan, ya. Uji secara individu signifikan semua. Ya, ini menandakan apa? Hasil plot regresi parsial tadi bisa menggambarkan pengaruhnya X1 terhadap Y itu ada pola lengkung. Nah, ini pola lengkungnya signifikan. Pola yang suku linier, ya pengaruh linier, namanya pengaruh linier, ini pengaruh kuadratik, sama-sama signifikan. Ya, ini adalah contoh gambarannya menggunakan plot regresi parsial. Ya, gitu ya. Paham ya? Ini R kuadratnya 75,6. Ya, kalau kita lihat MSI-nya kecil 0,756. Loh, sangat baik kan? Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, kita coba peragaan berikutnya. Ya. Kita mengambil data lain misalkan ya. Data ini ya, yang kedua ini. Nah, ini saya copy. Nah, ini X-nya ada 3 ini. Nah, ini X-nya ada 3. Ya kan? Saya taruh aja di sini ya. Nah, saya kasih jarak. Nah, namanya X1, X2, X3, Y. Nah, ini saya ngopi dari sini. Pasang sini ya. X1, X2, yang ini X3. Nah, baru Y. Y-nya sudah ada, nggak mau ini ya. Ini harus saya kontrol X. Nah, kita bekerja dengan data baru ini ya. Nah, itu ya. Ini saya turunkan lagi. Nah,
kita masuk data baru. Saya mau melihat misalkan aja pengaruh apa? X2 misalkan ya. Pengaruh X2 terhadap Y apabila di dalamnya sudah ada X1 dan X3. Ini kan berarti memperluas dari penjelasan saya yang di sini. Ini kan hanya 2 variabel prediktor yang tadi ceritanya. Ini saya coba dengan 3 variabel prediktor. Ya, datanya seperti ini. Tadi saya melihat variabel ekstranya X2. Saya ingin melihat pengaruh X2 terhadap Y ini apakah linier atau mungkin ada pola lengkungan, kita belum tahu. Berarti langkah saya pertama adalah meregresikan apa? Y terhadap X1 dan X3. Ya, gitu ya. Oke, saya masuk sini. Start, regresi Y terhadap X1 dan X3. Ya, ini saya delete dulu. X1 dan X3. Nah, ini kan. Jangan lupa pakai intercept, betul ya. Ini pakai tabel ANAVA. Nah, ini yang harus disimpan residualnya ini. Ya. Gitu ya. Oke, kita oke lagi. Nah, ini namanya apa ini? E. Apa namanya ini? Hasil regresi Y kan? Terhadap apa? X1 dan X3. X1 ya, koma X3. Begini penulisannya. Ya. Berikutnya meregresikan X2 terhadap X1 dan X3. Ya. Start, regresi X2, ya kan? Terhadap X1 dan X3. Sama, simpan residualnya juga. Nah, ya kan? Kita beri nama E. Ya. Maaf, ini E-nya E kecil ya. Ini adalah error atau galat. Nah, X2 syarat X1, X3. Oke. Nah, sekarang kita lihat plotnya. Ya. Plot. Ya, saya pakai yang ini, yang ada garis regresinya. Ya, oke. Ini saya ganti dengan ini. Ya, sama ini. Oke. Ya, jadi plot antara galat hasil regresi Y terhadap X1 dan X3 dengan galat ya, terhadap galat hasil regresi X2 terhadap X1 dan X3. Bacanya seperti itu. Ya. Baru kita oke. Nah, kalau dilihat garis regresinya trennya menurun. Lihat dan membentuk pita linier. Nah, pita linier kan? Nah, ini sudah menandakan bahwa pengaruh X2 terhadap Y itu apa? Linier. Ya, linier. Nggak ada pola lengkung. Ya. Kalau begitu kita memasukkan modelnya nanti adalah Y regresikan terhadap X1, X2, dan X3. Gitu ya. Seperti itu. Ini bisa dibuktikan caranya seperti di slide ini tadi. Ya, di slide ini. Caranya seperti ini. Nah, ya, regresikan ini terhadap ini. Ya. Kemudian keluar slope-nya kan. Nah, seperti itu. Ya, berdasarkan ini lihat melalui 0,0 juga ini. Lihat ini. 0,0. Berarti tanpa intercept kan. Regresi antara ini terhadap itu tanpa intercept. Oke, saya regresikan. Ya, jadi regresikan. Ya, antara error ini, ya kan, terhadap error yang ini, optionnya tanpa intercept. Jadi feed intercept-nya dihapus. Oke, kita nggak perlu menyimpan residual lagi, ya, biar nggak banyak tampilan di sini. Yang kita butuhkan aja ya. Baru kita cek hasilnya. Nah, lihat, sangat signifikan, ya kan? Loh, sangat signifikan kan? Ternyata modelnya ini kan. Nah, ini coba saya copy. Saya copy. Ya, saya masukkan di sini aja. Nah, ya kan? Habis itu apa? Ini kan selisih Y dengan Y dugaan.
Ya, seperti tadi caranya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita pakai insert ya. Y dikurangi Y dugaan. Nah, ya, sama dengan berapa? Min 1,05 ini dibulatkan ya. Min 1,05. Kalau persisnya ini supaya lebih teliti ya. 04898 pakai ini aja. Min 1,04898. Ya, 04898. Nah, ini yang lebih teliti dikalikan error yang ini. Berarti selisih antara X2 dengan X2 topi. Ya, X2 ya, minus X2 topi. X, ini kasih topi dulu. Nah, seperti ini. Caranya seperti ini. Ya, ya, bisa geser ke kiri aja. Coba saya besarkan ya, biar kelihatan. Buat 16 saja. Nah, seperti ini. Baru kita ganti. Y dugaannya apa? Nah, Y dugaannya itu diganti dari sini. Hasil regresi Y nah, terhadap X1 dan X3. Ini ya, Y terhadap X1 dan X3. Ini diganti dengan ini. Nah, tidak apa-apa, saya ambil ini aja ya. Nah, oke. Mestinya ini kalau mau teliti pakai ini. Jadi min 0,262 harusnya gitu. Kalau ini 0,6727. Ya. Kalau yang ini 0,9363. Kalau mau pakai ini lebih bagus ya. Ini aja lah biar cepat nulisnya ya. Oke, jadi nanti di sini saya ganti nah, dengan ini min 0 ya. X3 ya. Saya buat 16 biar sama. Oke, begini ya. Nanti tinggal ditata lagi. Nah, X2 min X2 topi. Nah, X2 topinya ini saya ganti lagi. Nah, X2 topinya saya ambil dari sini. Hasil regresi X1, X2 terhadap X1 dan X3. Mana tadi? Oh ini ya. X2 terhadap X1 dan X3 ini kan hasilnya. Ya, gitu ya. Ya, maka kita dapatkan hasilnya. Nah, seperti ini. Ini sama, saya besarkan juga 16 ya. Ya, seperti itu. Ini saya gunakan ini aja, version. Jadi X2 minus ya. Minusnya tadi berapa ini? 26 min 0,114 ya. Min lagi ya. Min berarti ini harus di min ya. Nah, ini harus kasih kurung. Nah ya, ini adalah X2 topi, baru ini kurungnya double kalau gitu. Nah gitu ya. Nah seperti ini ya, ini juga kurung. Nah ini nanti kalau diselesaikan, itu sama aja kita meregresikan Y terhadap X1, X2, dan X3. Karena pengaruhnya X2 bersifat linear. Beda dengan kuadratik tadi. Ya gitu ya. Ini contoh yang kedua ya. Ini nulisnya saya buat agak cepat saja ini ya.
Nah, seperti itulah. Nah, ini nanti kalau diselesaikan kan jadi Y plus 0,26 min 0,673 X1 min 0,936 X3. Sama dengan, ini kalikan, min 1,049 min 1,04898 X2 gitu ya. Ini dikalikan dulu, min 26,5 dikalikan min ini jadi plus. Min kali min jadi plus, ya, ini kali ini plus 0,114 X1 plus lagi 0,269 X3. Setelah itu kalikan dengan min ini. Kumpulkan jadi 1, nanti ketemu Y sama dengan sekian plus sekian X1 plus sekian X2 plus sekian X3. Begitu ya. Nah, itu nanti kalau kita langsung hasilnya jadi seperti ini nanti ya. Ya, jadi seperti ini, start, regresi, Y ya, terhadap X1, X2, X3. Ya. Oke, tapi di sini menggunakan intercept, hati-hati, intercept. Ya. Nah, ini pakai intercept. Ya, hasilnya nanti kalau jadi seperti ini, lihat. P-value-nya 0, sangat signifikan kan? Nah, R kuadratnya 97,9%. Ya, 97,9%. Begitu ya. Jadi kalau ini langsung gitu, kalau melalui plot regresi parsial seperti ini ya, nanti jadinya sama. Nah, cuma ini kan pembulatan semua. Lihat ya, angka-angka ini pembulatan. Kalau mau didetailkan ya ini silakan kalikan satu-satu dulu. Ini kalikan satu-satu ya sampai lengkap, pindahkan yang ini ke kanan, nanti jadi seperti ini. Ini jadi seperti ini. Ya. Ya, bisa dicoba bagaimana kalau kita menggunakan data. Nah, sekarang saya ingin melihat pengaruhnya X1 misalnya ya. X1 terhadap apa? Y apabila di dalamnya sudah ada X2 dan X3. Ya kan? Berarti apa? Langkah pertama yang dilakukan regresikan apa? Y terhadap X2 dan X3 gitu ya. Nah, ya, terhadap X2 dan X3. Terus jangan lupa di sini menggunakan intercept. Sudah benar ya, pakai fit intercept. Ya, ini untuk melihat tadi result sudah storage-nya sekarang. Nah, ini harus disimpan. Nah, residualnya harus disimpan, kita oke. Nah, ini namanya adalah E atau galat yang diperoleh dari regresi Y terhadap apa? X2, X3. Karena variabel ekstranya sekarang X1. Ya. Berikutnya apa? Start regresi X1 terhadap X2 dan X3. Oke. Nah, ini kan, ini namanya adalah E apa? X1 dengan syarat X2, X3. Nah, gitu ya. Kita lihat plotnya. Ini kan dua galat nih ya. Ya, oke, graf scatter plot, pilih yang ini aja ya. Apa cocok linear atau tidak ya. Oke, nah yang diplot adalah ini sekarang. Ya, syaratnya sekarang X2, X3. Kalau tadi kan X1, X3. Ya, dengan ini galat hasil regresi X1 dengan syarat X2 dan X3. Ya, gitu ya. Kita lihat plotnya. Nah, lihat linear juga kan? Nah, kelihatan di sini linear. Berarti nanti apa? Ya kita masukkan suku X1-nya linear. Suku X1-nya linear gitu ya. Begitulah caranya ya. Secara sama nanti bisa dicoba X3. Ya. Nah, kalau sudah
jelas oh pengaruhnya X1 linear ya, nanti regresinya jadi Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 sama. Sehingga jadinya nanti ya sama seperti ini hasil regresinya. Nah, seperti ini. Maaf yang ada X1, X2, X3 tadi. Nah, ini seperti ini jadinya nanti regresinya ya. Ya gitu. Mau lihat pengaruh X3 juga bisa, berarti regresikan Y terhadap X1, X2, ya kan? Simpan galatnya, kemudian regresikan X3 terhadap X1 dan X2, simpan galatnya, diplot. Nah, plotnya ada kecenderungan linear enggak, gitu ya. Ya, seperti itu ya. Oke, sekarang saya masuk ke, nah ini, sub pokok bahasan berikutnya. Bagaimana cara mengidentifikasi pencilan atau outlier dari variabel prediktor? Ya. Kalau variabel prediktornya itu hanya satu, ya, itu mungkin mudah digambar. Ya, variabel prediktornya satu. Mungkin gambarnya bisa saya jelaskan langsung seperti ini. Kalau hanya satu variabel prediktor. Jadi gambarnya jadi dimensi 2 kan? Nah, kalau data pasangan X, Y itu saya bentuk scatter plot seperti ini, maka ini saya bisa ngecek. Ini ada yang saya tandai merah ini. Ini namanya pencilan. Yang pertama ini adalah pencilan terhadap Y atau respon. Karena kalau kita buat tren garis, regresinya kurang lebih seperti ini. Kalau saya menggunakan metode OLS. Kenapa? Karena dia dibelah oleh dua ini. Oh, ya kan? Kurang lebih seperti inilah. Atau agak miring sedikit sini. Nah, ini gambaran saya seperti itu nanti, garis regresinya ini. Jadi kalau data ini saya regresikan, kurang lebih seperti ini garisnya. Ternyata apa? Data pertama ini sangat jauh dari garis regresi dugaan. Makanya disebut pencilan terhadap Y. Gitu. Ya, sekarang perhatikan yang ini, 3 sama 4. Ya, kalau kita lihat nilai X-nya itu kalau kita rata-rata cenderung mumpul di sini. Ya, ini dari data ini ya, kalau saya rata-rata X-nya kurang lebih di sinilah, misalkan aja satu sini. Nah, gugus data ini rata pengamatannya sangat dekat dengan rata-rata. Tapi data 3, 4 ini sama 2 nyempal, terlalu jauh dari rata-rata X. Dan ini ada kecenderungan ini adalah pencilan. Ya, ini pencilan ini terhadap X. Ya kan? Pencilan terhadap X. Tapi pencilan yang nomor 2 ini hampir nggak ada pengaruhnya terhadap pendugaan model regresi. Karena apa? Garis regresinya kurang lebih begini kan. Ini kan masih berada di dekat garis regresi. Nah, jadi ini bisa dikatakan pencilan tapi nggak terlalu berpengaruh terhadap pendugaan regresi. Tapi bagaimana dengan 3, 4? Nah, ini sangat berpengaruh ini. Ini pencilan terhadap X. Tapi sangat berpengaruh terhadap pendugaan garis regresi. Ya, ya itulah gambarannya kalau kita menjelaskan plot ini. Ya. Nah, itu penjelasannya ini sudah saya rangkum di sini. Ya. Ingat yang pertama, kasus pertama ini pencilan terhadap Y. Ya, karena jauh nyempal dari Y. Ya, gitu ya. Seandainya kita rata-rata Y-nya katakan jatuh di sini, ya, maka ini sangat jauh jaraknya terhadap rata-rata. Ya, sedangkan data ini kalau saya proyeksikan ke sumbu Y kan sekitar rata-rata ini. Ini juga sekitar rata-rata. Tapi ini jauh dari rata-rata Y. Ini pencilan terhadap Y, gitu ya. Penjelasannya seperti itu. Kasus 2, 3, dan 4 pencilan terhadap X, nah, ya kan? Nah, kalau X-nya kurang lebih di sini kan rata-ratanya. Nah, ini jaraknya sekian. Loh, ini jaraknya sekian. Ya, pencilan terhadap X. Ya. Kasus 3 dan 4, selain pencilan terhadap X, juga pencilan terhadap Y. Nah, jadi 3 dan 4 ini. Pencilan terhadap X iya, terhadap Y juga iya. Terhadap Y loh jaraknya segini. Ya.
nyempal jauh dari apa namanya Y, ya, juga nyempal jauh dari X, ya, dari X. Ya. Ya, seperti itulah gambarannya. Ini ada Y, ada X, ya, ada X, ya. Jadi kalau kita data pasangan X, Y tadi kan ketemu X bar, Y bar. Lah posisi X bar katakan di sini, Y barnya misalkan aja di sini. Nah, ini nyempal. Dari Y nyempal, dari X juga nyempal. Loh, yang kedua ini. Itu maksudnya ya. Penjelasannya secara gambar begitu ya. Oke ya. Tapi yang enggak berpengaruh tadi yang kedua itu ya. Karena masih berada dalam tren ya. Ya, berada dalam tren. Nah, itu penjelasannya. Nah, ini di sini. Kasus 2 mungkin juga tidak terlalu berpengaruh karena berada dalam garis regresi dugaan. Nah, ya kan? Nah, ini seperti itu penjelasannya ya. Nah, 3 dan 4 ini yang saya bilang tadi sangat berpengaruh ini ya terhadap estimasi fungsi regresi. Nah, ini gunanya diagnostik itu seperti itu. Itu kalau variabel prediktornya X hanya 1. Kalau sudah variabel prediktornya 2, 3, apalagi lebih dari itu, sudah nggak mungkin mendeteksi pakai gambar gini. Nah, caranya menggunakan apa? Menggunakan alat yang disebut dengan head matrix. Yang sudah saya terangkan di awal, ketika kita membahas inferensi, head matrix kan gini definisinya. Ternyata ini kegunaannya untuk melihat pencilan terhadap variabel prediktor X. Misalkan variabel prediktor kita itu ada 3. Jadi ada data Y, ada X1, X2, X3 gitu kan. Maka melihatnya ini secara serentak. Pengamatan pertama, kedua, ketiga, sampai ke N. Kita nanti bisa ngecek pengamatan keberapa sih untuk X1, X2, dan X3 ini yang merupakan pencilan. Nah, melihatnya harus secara bersamaan juga. Ya. Dari data X1, X2, X3 itu kita bisa menghitung apa? Rata-ratanya. Kalau dia jauh dari rata-rata, pasangan data tadi jauh dari rata-rata yang diinginkan, maka dia sudah cenderung membentuk pencilan. Ya. Kalau dekat dengan rata-ratanya bukan pencilan, begitu ya. Itu gambarannya seperti itulah. Ya. Nah, untuk lebih gampangnya kita menggunakan head matrix ini. Ya. Ini untuk mendeteksi apakah ada pencilan terhadap variabel prediktor X, gunakan alat deteksinya adalah head matrix. Rumusnya ini. Nah, matriks ini biasanya saya lambangkan dengan kurung buka H berindeks IJ yang pernah saya jelaskan dulu ya. HIJ itu elemen dari matriks H. Gitu ya. Nah, yang diperlukan tuh hanya elemen diagonal utamanya aja. Namanya HII. Yang dikenal dengan nama leverage. Nah, seperti ini HII. Bagaimana cara memperoleh nilai HII? Cukup dari sini, ya, dari sini tadi. X-nya ini kan isinya ada baris pertama, kedua, sampai ke N. Kalau saya ambil baris ke I, kan jadi X tebal I. Ini tetap. Matriks ukuran P kali P ini. Nah yang ini jadi transpose dari ini kan. Jadi matriks X pengamatan baris ke I dari matriks X, nah nanti jadinya XI transpose. Ini XI, ini XI transpose. Itu yang dinamakan dengan HII. Nah, jadi seperti ini, HII. XI, XI transpose. Yang ini tetap. Apa XI itu? Baris ke I dari matriks X. Nah, ini kan. Lihat, variabel prediktornya sebanyak P-1, termasuk 1, ini yang mewakili intercept. Berarti banyaknya parameter di sini nanti P. Ya kan? Jadi XI itu kalau dilihat dimensinya jadi P1 kali P. 1 baris P kolom gitu ya. Ini 1 kali P kali P kali 1 kan jadi skalar nanti ini. Nah, dan nilai HII ini selalu antara 0,1 ya. Nah, antara 0,1. Nah, ini yang menarik kan, sifat dari HII ini. Nah, yang menarik juga kalau saya jumlahkan elemen-elemen diagonal utama dari matriks H,
Ya, namanya HII kan, kalau dijumlahkan sebanyak N, itu nilainya persis sama dengan P. Nah, bagaimana untuk membuktikan ini? Kita nanti belajar di model linear, namanya trace. Trace dari matriks H, itu adalah jumlah elemen-elemen diagonal utama matriks H. Itu namanya trace. Trace H nanti sama dengan P, kalau dibuktikan gitu. Ini bukti kasarnya saya ucapkan aja, nanti kalau detailnya di model linear ya. Biar lebih paham ya. Ya, alat untuk mengecek apakah XI ini merupakan pencilan terhadap variabel prediktor apa bukan. XI ya, bacanya itu XI. Cara ngeceknya, nilai HII tadi saya jumlahkan, terus saya bagi N, yang namanya rata-rata H. Ya, jadi rata-rata dari semua nilai leverage, ingat ya, ini namanya leverage. Semua nilai leverage dijumlahkan, dibagi N, itu namanya rata-rata H, atau rata-rata dari leverage. Nah, karena sigma dari HII itu nilainya adalah P, maka cukup P per N. Oh, gampang sekali kan? Ini kan banyaknya parameternya apa? P dibagi dengan N. Sudah, itu namanya rata-rata H. Nah, untuk ngecek pencilan atau outlier terhadap pengamatan X, cukup menggunakan syarat ini. HII-nya lebih dari 2 kali rata-rata leverage. Atau ini, kalau HII-nya lebih besar dari 2 kali P per N, maka HII itu adalah pencilan terhadap variabel prediktor. Ya. Jadi kalau kurang dari atau sama dengan, bukan pencilan. Gitu aja, ngeceknya cuma gitu. Nah, coba renungkan ini ya. Ini sederhana sekali. HII-nya lebih dari 2P per N apa enggak? Gitu. Kalau iya, maka pengamatan ke I pencilan. Tapi pencilan terhadap variabel prediktor, itu cara bacanya ya. Nah, untuk lebih memperjelas, saya ambil contoh ini. Ini ada data lemak tubuh, ya, diambil dari 20 subjek, yaitu orang, diukur ya. Pertama, lipatan kulit trisepsnya X1, lingkar pahanya X2. Y-nya di sini adalah lemak tubuh. Nah, lemak tubuh diukur. Dari ini saya regresikan Y terhadap X1 dan X2, saya simpan galatnya namanya EI. Nah, ini galatnya ini. Nah, galat ya. Nah, untuk penghitungan HII-nya ini. Nah, ingat ya, HII itu sebanyak N. Jadi sebanyak 20. Nah, ini namanya HII. Yang ini H11, H22, H33 sampai H20,20. Ternyata yang saya tebeli ini yang outlier atau pencilan terhadap X. Nah, jadi cukup dicek HII-nya. Tahu dari mana? Dari 2P per N. Karena variabel prediktornya 2, berarti parameternya sebanyak 3. Sehingga kita pakai patokan 2 kali 3 per N. Nilainya ketemu 0,3. Dari nilai HII ini yang lebih besar dari 0,3, ternyata pengamatan ketiga dan ke-15. Ya, lebih dari 3, lainnya enggak. Ya, kalau begitu saya sudah bisa menyimpulkan bahwa pengamatan ketiga pencilan terhadap X, pengamatan ke-15 juga pencilan terhadap X. Ya gitu ya cara ngeceknya. Nah, sebagai ilustrasi, saya ambil data. Ini tadi ada pencilannya enggak? Ya, data ini tadi ya, yang melalui plot regresi parsial ini tadi loh. Ada Y, X1, X2, X3. Ya, saya regresikan Y terhadap, ini saya tambahkan X1, ya kan, ini X1, X2, X3, pakai intercept, betul. Nah, storage-nya saya masukkan HI. HI ini maksudnya adalah HII. Yang kita perlukan, kita oke
Oke lagi. Nah ini HI-nya. Coba kalau kita perhatikan regresinya melibatkan X1, X2, X3 berarti parameternya sebanyak 4. Ya, datanya sebanyak 40 pengamatan. Berarti berapa? P-nya 4, N-nya 40. 4 dibagi 40 berarti 1/10. 1/10 dikalikan 2 berarti 0,2 kan? Ya, 2P per N ketemu 0,2. Cari nilai di HI ini yang lebih dari 0,2. Ada apa enggak? Nah, enggak ada ya? Enggak ada. Semuanya di bawah 0,2. Berarti untuk data ini tadi tidak ada pencilan terhadap variabel prediktor. Gitu ya. Tidak ada pencilan terhadap variabel prediktor. Gitu ya. Bisa dicoba data yang ini ya, silakan secara sama gitu ya. Tidak ada pencilan terhadap variabel prediktor. Oke, saya kira ini saya lanjutkan pertemuan minggu depan ya untuk diagnostik model regresi. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.